warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Daeng Jinne? Sehat Ki? Alhamdulillah sehat. Iya. Oke, jadi acara tanah luar biasa. Iya. Una luar apa ya mintu? Baruga Sipakainga. Iya. Alhamdulillah niat Tommy Trafikun nih. Ustaz ATM. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari media sosial kan jadi ngasen Tom makin ya sahabat ATM kan. Kita mau dengar dulu dan Jinne ini membaca surah Wal Asri. Iya, saya mau dengar. Rana surah baca surah. Bukan surat cinta apa tuh? Ya, ini bukan anak-anak surat wasiat. Surah Wal Asri. Saya tahu persis beliau selaku pengantar acara pada setiap malam apa itu malam Jumat. Jumat. Ya, apa sih ngaranna? Qiraah. Iya. Gemar membaca Al-Quran dengan panduan metode qiraah. Apa itu qiraah? Qiraah itu metode Metodenya. Iya. Oh iya. Ya. Sama sih membaca deh. Iya. Oke, siapa tahu setelah kita baca beberapa ayat di situ tanpa dibahas bersama Pak Ustaz. Iya. Jadi model tanegama baca dulu berapa surah tanpa kita bahas bersama-sama. Ya, silakan. Nampak ku grogi Ustaz. Guru mengaji. Silakan. Iya. Mentor toh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi husr. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawazau bil haqqi wa tawasau bis sabar. Sadaqallahu Azim. Wal Asri ini anak-anak Nabi masa Ustaz ya. Bicara tentang waktu. Jadi kuliah di kana asri waktu asar. Iya. Oh, waktu asar. Jo asar dia lebar ki pepa. Oh. Jadi yang menyuna disarin jo Allah bersumpah demi waktu dan waktu yang dia ambil adalah waktu asar. Ngapa na waktu asar nasabah ia menjo asar akan jo pepa-pepakan nangasin rupa tawa. Tauri kantor kala motor ini. Ya. Tauri aganga la sigaro karuami. Pajama bangunan la napa maritomi. Ya pajama barak apa. Di waktu yang kasih itulah Allah ingatkan bahwa demi waktu yang sangat sempit ini innal insana lafi khusrin. Sitojen-tojenna kabus rupa tawa niat ngasih memporempuan tau rugia. Sikontu rupa tawa dari umum kabus rupa tawa niat ngasih rika rugia illa pasangalina pasangalina sere watawa illal ladina amanu illal ladina amanu pasangalina taunia kana kalepe tappaka wa amilus solihat nama agau maji Amal soleh. Dari mana boy ngatundrang kana tena sikali ku nyomba pantarangan karing Allah Ta'ala. Mingka sagin na buang ngiloro tetanggana berarti dia tidak masuk. Karena tidak diterima beriman hanya dapat dia nagau baji. Jadi illal ladina amanu wa amilus solihat agau baji ki. Nambah kata lu wa tawasau bil haqqi. Sipakainga kiri katujenga nga. Jago pagamayon dia. Salah inyo nuga nga. Yang keempat watawasau bis sabari sipakainga tong rima pasalana kasabarang. Ya nasaba pun niat tahu
Nah balaki ni karena sabara mesti mete perjuangan nah. Ya persoalan waktu mami. Ya minni apakah pas salah, pas salah kita na tawa na rugi. Ya, jadi hanya 4 jalan ini kalau mau beruntung. Dari mana juga lumayan kalau BP ya, pejabat tinggi ya, Ustaz. Ya, nanti dari apa kan rugi. Ya, pun beriman. Ya, harus dia sholatnya harus benar-benar sesuai dengan perintangan jo agamanya. Iya. Itu kesambayan. Kita tahu nia paseng sahabat. Nia paseng kunjungan. Ya. Itu agak ngapar istilah karena dia Ustaz di kana PSMS. Kenapa karena persatuan salat maghrib saja. Maghribi binabatu. Netom PSIS. Kenapa karena persatuan salat Isa saja. Iya. Netom PSSI. Apa sih? Persatuan salat subuh Indonesia. Jadi pada pare. Nah karena yang paling bahaya kalau PSDS. Kenapa persatuan sholat 2 kali setahun. Jadi mestinya nih lagi apakah pun nategi tak bilan rigolongan atau rugia. Ya mintu patak masagi atekat ta iman tarik karingan Allah Ta'ala. Nampak di pak puting jui masih gampang gaukan. Nampak pun nak gau baji magi. Jangan puas di situ. Sipakainga kisi gamparan tarupa tahu. Jadi hablum minallah wa hablum minan nas. Itu barangkali dulu sementara. Lampai sambalo tetap dari Baruga Sipakainga. Oke, sambalo jadi cerita kesubahan dan ini cerita kesubahan masalah waktu. Iya. Demi masalah. Taala jo. Luar biasa memang. Neste kata juru pengetahuan kita kene nangane bawang-bawangan kene waktu. Ya, makanya diingatkan di Subangin di stadion. Ka sempat si baru ada noji. Jadi guru jadi ribu kah? Ya. Karena tidak paling mulai pak guru kah? Pas kini waktu hening narekam anak-anak kah? Ya belajar tentang filosofi bola. Yang pertama inai tahu lalai di pertama iri gulu. Kalau dia berleha-leha tunggu dia akan kebobolan. Yang kedua memang anjo pak gulu kan permainan. Pak karek-karenan tapi tenis sekali nih ya di sini pemain karek-karena. Atau yang ngasih. Seluruh 22 jo pemain bola tidak ada yang main-main. Padahal bola itu permainan. Apa sabana nasabak kabus anjo pemain rompulon ruar di lapangan. Sadar ngasih karena 80 jine mani waktu di Sariak. 80. Jadi paling dia bonus di kana injury time. Tambah waktu paling lah punya pun 5 menit. Biasa mese lerua. Jadi karena waktu anjo sana simpiri. Nah jadi to jento jeng. Tagala na bulaya teteria na opor. Paling laron tu pelatia pun na nibeta tomo poin na mila bola. Ni lebar injo tau cuci darah mo si kali si minggu na sa ina dominja pasangin na tanga bangi. Atau atak kami. Na sa ina catur kanjari bala rondaya. Itu ibarat injury time na napila-pila inja bola ya na tau nibeta. Jadi bola mengajarkan dan semua olahraga mengajarkan bahwa waktu itu sangat berharga. Betul. Hampir semua cabang olahraga. Jadi lomba renang, lomba lari, tidak lomba-lompaan tahu. Tapi ini terlibat tuh. Karena untuk apa lomba pun tidak nutepan terlibat tuh. Jadi waktu ini begitu berarti.
Malah tahu di barat nih istilahnya. Iya. Time is money. Iya. Iya. Waktu adalah uang. Iya. Kalau kita time is ibadah. Ya. Waktu adalah ibadah. Ibadah. Makin jo aku siang. Iya. Na iya jia, tena naman kenga sambayan patawan na di kana ibadah. Kabusu giyotta ninyak kang atayan rela bato di karigan la ta'ala situ jenna ibadah. Iya. Jadi mana juga Ustaz? Iya diniatkan untuk kebaikan. Artinya ampi-ampi ya. Itu beribadah. Iya. Jangan kita tak mau duit jikin Ustaz. Iya. Diutus kinjo sebagai rasul Nabi. Iya. Hanya untuk Ampas suku kiampi-ampi na rupa tahu. Itu. Mabu itu Iya. utammima makarimal akhlak. Iya. Tena na ni surat mawang-bawa merilido. Yes. Ngalin ng pagsuko kinyo ampi-ampi na rupa tawa. Iya. Ayo na kita din. Iya. Pun na lampatimbor ki. Iya. Nani ang kiyo kibatto kalau. Tena na saile kalau. Mingka iling kalau. Iya. Jadi te rupan na bawan na pasaile mingka kabusu kalina andalekan ranyo to kiyo ka. Iya. Itulah Nabi. Akhlak. Akhlak. Yang kiki betul bawa ko tina puali. Asaile rodom. Na janjang nyo to ikatte. Iya. Waalaikumsalam. Nampak nakalanya menyuguhkan na isa raga marakam. Dari nampak bagi na tegur pertama na iya. Sana minyamaya. Nah, kadang-kadang dia tahu si jama genjo biasa ribala. Nah, tidak pernah sifat nyawanya kan nyo patan na balas sa handphone na pici-pici. Ano se balik na to na iya kan matong. Na punyugi maribala. Nampak malam peme pun na sa HP na jinajanjang jari. Nakikasih balik si takaratnya parang jadi bambang. Pas kita Apa sa email? Iya. Kira-kira pernah tanggal aja yang handphone kan nggak betul bila sulu. Alim na inung handphone. Kadang-kadang kau tembas kita punya handphone jadi janjang. Ini masalah perasaan. Ya, masalah akhlak, Akhlak. etika. Ya, karena disinggung Injo, saya selalu kasih tahu kalau ceramah. Siapa tahu dia tuh lebih jantan jadi pejabat. Apakah pejabat eksekutif atau pejabat legislatif pun kunjungan kinaon dari masyarakat, apalagi kan mana biasa mau kajai necama bantuan otomatis kinjo pejabat karena lega mempo dalam mariboko lega janjang injo kodong warga tapi saya handphone tagi jama kaya pa na mari na tagal handphone na nakanapa protokol ka sambutan bapak kepala ini nama minya na pare kucika mo teri naong hempo misi jadi nakana warga kagak dikuisi kan tuh wakilin talalu mau bantu karena kita kan mau ini nakana tahu na muwajah berhadapan wajah ya bukan berpantul dari muka na Pak Camat atau Pak Wali Pak Gubernur ke hempong baru hempong ke jamaah jadi diharapkan itu karena nak kita mencontohkan punani atau kiyokisengka asaile napa kada lega ikaw supatang kalina na janjang itu kiyo ka ng papuali mana libatong alang restas ya petani ngira ngi taipa na kita akan dan ikutan ngi itu sarian petani kamu wahai Rasulullah dene atau kaji anak banyak jalan jona bita padahal nukan jalan bita kita perasaan nanale bacalla ka dokang nanacalla punna niat na ka dokang nanangai napalece nakadoy bajinan ni dawa-dawaan nung jo punna kurang nangai tena nakandre tapi tena to nakanakana aman juga punna umak na nabita tak balik punna nangai tadi langir sarada na labus punna tena nangai kama moro-morona kama na labus na tonja yan yung beda na umak na nabita siya nabiya yang mana kana na
parah nanti enak. Kamu kacina enak. Jadi kabatnya itu pun itu nunang ayat enak tuh nanti lagi kesalahan. Iya. Berarti menyalahi sunnah deh. Karena kita pun nunang ayat apa lagi enak. Jadi adap tongan jadi punan di pangerangan ki lampu sini alen apa ni kanre. Kaji atau tene. Nah kata tomongan Begitu ada yang kurang enak, Nabi diam. Punna kulle na palimban. Punna tena na boleh. Dan pernah ditanya oleh istrinya, ya Rasulullah, kakau dinne nu sampai cuki badongko kan sana parah. Nah karena Nabi saya tidak komentar, biarlah adinda sendiri yang tahu bahwa makanan ini kurang bagus. Jadi tidak perlu marah-marah. Jika pun tadi miong lagi, ini bakal ricu. Ya, Saya belajar ini apa? Dia pernah kata, karena ada miong atau? iya santai. Saya kama tahu deh. Baik, sambal rumah sedikit pengedit. Dia mau ada beberapa sambal dari Jinne nih. Termasuk batu di bos kayak Pak Jentayan. Hamid Jentayan. Tukang cari lubang. Selalu ketemu lubang. Nah karena assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustad dan Jinne dan naik. Nah karena ada temanku pernah berkata begini, kalau kita membantu orang lain yang lagi kerja kuburan atau batu kuburan akan mempengaruhi rezeki kita. Angurangi dalle. Mohon penjelasannya Pak Ustad. Kalau mempengaruhi rezeki dalam arti mengurangi tidak, tapi kalau mempengaruhi saja pasti. Pasti pun apa ini apa sidak ni apa alhamdulillah pun natina pasti ni pahala. Jadi tidak ada dasar atau mana si polonnya. Jangan ke hadis sahih, hadis palsu lagi natina. Angkana pun nanjame tahu batu kuburan atau pak kuburan angurangi dalle. Tapi kalau hadis ini riwayat tukang gali kubur iya. Kadang-kadang kamu namanya no lilin no cara no le job kan. Jadi kalau itu hadis sahih tidak ada, hadis palsu lagi tidak ada. Jadi jangan bata-bata itu ya. Pokoknya pun itu moterang apa kulle ki bantu kita uwa bantu. Ini mengeke kali bong. Italu ya main pakai lagi apa? Atau nenjama bulekan. Karena suku itu ni jama pun itu moterang. Bulekan naji payun naji jai. Misang apa. Jadi usahakan ini ni jama ni bantu. Tahu anjamai njore. Itu Jentaya. Terima kasih. Itu pun itu mati anjama atau bulekan. Tu jadi cari tanah tu tenen anjama. Jangan tu main buntu. Padahal tenen anjama iya. Naremo itu anjama iya ko dengan mio tu je. Tapi aja boleh ke ngubulu di namu kapan Riko? Riko saya susah. Makanya sekarang dia mau bolehkan besi. Jangan tadi jangan. Tapi dia udah bolehkan. Kamu tahu ini mereka lulus tas. Kamu namanya ceramah janjim. Bagaimana motor sih pasal. Kalau tuh kan lagi namanya biasa kan. Kagak sintal lu motor para menjemput. Dia milalang mempu pajempu karena batu nakat dari Raja Wali kan. Netong batu karena enak ke batu dari Raja Wali pasek rejinjo. Padahal gingan lagi kalau gombai. Sekali na motor to si pasoro-soro. Kamali begitu udah membolehkan. Kamali membolehkan batal. Jadi nanti malay pun lali pakai. Ikaw na batu may kubur kasi pasoro-soro milangira motor. Makanya di beberapa daerah di kampung memang nanjang mantu tampak dari buleka dari kubur kan. Mereka jadi tampak karena pasti dia mengalih pun ada dipakai. Ikaw pun apa poteran nah. Susah.
Ya, terima kasih Hamid dan Taya. Jadi yang lagi khawatir tidak benar itu petapa teman terita yang. Iya. Terus Desewang. Iya. Abdullah Desewang. Ya. Abdullah Desewang, Ray Faisal 17. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita sholat karena perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang menerima sholat kita? Maaf Ustaz, saya orang awam masih kurang pengetahuan agama. Ya, anjo sambayang kan nyomba tahu persembahan batu riset riata mangeri karena itu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sholat untuk Allah. Ya minta na punna las sambayang itu lah bonta kabar tati lagi lalan dia. Umbaran lah di bicara Arab nakana dia usolli misalnya subuh usolli fardas subuhi rakaataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Jadi mesti niat nikana lillahi ta'ala, jadi sambayanta untuk Allah. Allah yang terima ibadata jika wasili na motel gimana kate. Ya wasili sambayanta. Ya nyari punna cukup rukun na jo sambayang ngapa magi nilai 6. Ya 6 artinya lulus. Kan rukun na sambayang 13. Ya bonta kabir. Kita ruku tumanina, i'tidal tumanina, sujud tumanina. Kemudian duduk tahiyat, kemudian tasyahud, salawat, salam ke kanan, tertib. Jadi kurela bian nan jinjo nigaugang. Yang pertama Fatihah, kemudian ruku, i'tidal, sujud, duduk tahiyat. Duduk di antara dua sujud, kemudian duduk tahiyat. Kalau dilakukan semua rukunnya terpenuhi yang 13 itu, dapat bagi nilai anang. Ya, artinya lulus umi. Persoalan punero ki 7, 8, 9 sampai 10 niat nikana khusyuk. Ya khusyuk, konsentrasi. Niasing ini batuan dan jadi baca ya. Nah itu baru nilainya di atas 6. Pun nanti niasing apa-apa kecuali ini baca, berarti minimal lulus. Ya. Yang kemudian niat bacaan dalam Al-Quran. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ikat jika rengku somba, ikat tetonji ku papalat tulungi. Anne simbol. Iyyaka na'budu berarti kewajiban. Nyomba. Iyyaka nasta'in hak. Karena palat tulung hari karena ta'ala. Artinya kau keirung kewajiban. Tanam patayang hak. Ya, jangan minta tolong dulu baru belum menyembah. Jadi nyomba giron karena Allah Ta'ala nampak pala tulung ki. Asambayang girodon nampak pala doangan ki. Ya minta nasa sanat lah beri na pala doangan ribukuan sambayang. Kan itu tonton yang pala doang. Jadi kalau ada orang selesai sholat tidak mau berdoa, dia lupa makna tersirat dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sesudah menyembah minta tolong. Salah satu cara minta tolong dari Allah Ta'ala adalah berzikir dan berdoa. Oke Pak, siapa tadi? Abdullah mengenai sebab pakutanan dan tarima ya tentu Allah Ta'ala. Baik. Ibu Hajrah Panciro. Assalamualaikum Baruga Sipakainga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz. Nyaton tahu sana Pak ringi-ringi kana. Termasuk di ayat. Pun nanti nanasengi tau pakati no ka. Yo persis. Biasa kan pun nanti nanasengi kana pakati no kan rekan rehan.
Kena nerokan. Ikan kira-kira tuh Ibu Hajaran tahu cok begitu tuh losok. Pernah cok mau beratin aja nggak ada cako-cako. Jadi Bagaimana orang tersebut Ustaz menurut agama Islam? yang pertama anjo kan jijik itu batu tamatol. Batu lalang. Ya, kesintongi. Dia tuh nak kulit pare-pare karena pun dia malu. Yang mantu tuh pun dia na cini kia tuh dia pare tidak selera. Itu tidak apa-apa, yang penting jangan komentar. Jangan diperlihatkan. Komentarnya itu yang sikapnya itu. Jadi kenapa kita tidak makan? Anu sudah mau makan. Dia bilang katanya kena sambaran ku kan. Nampak angan koin akinya Jangan, karena roda ini berputar. Karena dicetek kinya. Oh nak kau kenapa juga nak ki? Ayo riba kan ini. Ayo. kanya Ustaz. Aku rukur ke urun. Kamu tuh solip dalilnya. Nampak aja. Jadi pun memang tidak kulen jadi atas ini kan sebenarnya sugesti kejiwaan. Itu harus dilatih pun anak tinggal pramuka mari paririkan. Ino je lagi nak latih kan dari lewo Cina. Lemo kancing. Lewo kapas. Lemo kapas tanpa ekspresi. Aku lagi kan tidak. Tema apa sih? Jadi saking telitinya janjo dia penonton teliti. Nah karena Ustaz denojeng sempagi kuru-kuru kanyinna di detik ke-56. Berarti dia gagal karena ada ekspresinya sedikit. Berapa waktu disarinya Ustaz? Pokoknya dihabisin jo lemua. Oh kampanye. Tantangan. Jadi sempat di detik ke-56. Tak kurus sikit dek kanyina kira-kira asal rindu. Makan jeruk tanpa ekspresi. Dan ternyata banyak penantang. Banyak. Ya kan Saya motong Ustaz. Makan cotoki dulu toh. Aja rewa dipangkep aja rewa nap kiri ka potona ngamme lemo kapas arianu nampakan latihan ini Ustaz. Saya kalau lulus akan menghadapi tantangannya Denonya Ustaz. Ya, jadi saya juga motong deh menonton tapi di penjual coto ya orang ini. Jangan di penjual coto. Saya motong tantangan itu di penjual coto karena siapa yang kalah dia yang bayar. Bukan sekedar tantangan gitu. Ya, ada Pak Wahab Maulana di Polres Goa. Propam. Nah, karena saya mau kumpulkan dulu barang 10 orang ini anggota di Polres, baru kita menantang. Karena cari warung coto terdekat. Bagaimana kalau ditumpang kayu bangkok? Boleh. Siapa kalah? Dia bayar. Dia naik kuru-kuru ganyila. Remo. Baik nih penjadi peserta toge jirani. Membagian. Dia nak paten ekspresi. Saya membagi. Kalau tidak ada tantangan begitu, tidak serius karena tidak ada. Karena daripada tips hidup pegang. Tahu ekspresinya ya. Jadi kembali ke sikap. Kalau memang kita tetap niat ringi karikan teh papa jadi ngiri tahu teh kinya teh tak gini nampak bedanya jenamiki kan tidak gue dulu kuna kaman jual luar jangan karena menyinggung perasaan orang. Pernah tunggu di bawah. Nyaton tahu kenapa bela sini kan rea ka mama pabunti kan ini anu dawana calana nampak roko. Ya ne pa roko dan ne ku kabali sedikit kan calle tahu nampak roko. Kata jalan kan Ustaz. Dari balas. Kamu na calana kamu na puna nawa-nawa. Akhirnya Pak Ciro, Ibu Hajra, terima kasih. Ada Farida di Maros dan Jinne. Lagi nia
jawaban nak jirani. Ya. Ya. Saya menantang aja. Maka nak jirani, datang maki. Iya. Daftar mah di Jinne. Tunggu tanggal mainnya. Makan jeruk nipis tanpa ekspresi. Iya. Maka nak jirani. Yuk maki. Lah. Lepas sampai kan ya hajakku nih hari Minggu maulid. Oh, iya. Selesai bini. Oh iya, ada caranya Ustaz nih. Oh sekaligus ini saya muntulian nih. Oh iya. Jadi maulid akbar. Lonna ahaka. Iya. Sagan 7 di bari basaka. Iya. Di Masjid Agung 45. Penceramahnya dari Jakarta. Iya. Ki Haji Masyhudi Suhud, Dr. Ki Haji Masyhudi Suhud. Iya. Jadi terbuka untuk umum. Iya. Siapa saja langgergen informasi bantuki berharap berakakna karena Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW. Dan ada door prize. Oh iya. Ya, cerita waktu mau doa apa mau tergi kosong. Ini kalau beruntung dapat hadiah door prize. Dan jangan bagi khawatir karena patina karena banyak door prize. Oh Ya, karena hampir seluruh pengurus Nahdlatul Ulama itu mengirimkan hadiah door prize. Ya, ketua panitianya Ashar Tamanggong. Ya, jadi ya mau silaturahmi sama ketua panitia. Iya. Datang lagi jam 8 sampai atau jam 9 karena sampai lohor kini acara ya. Oh, iya. Alon ke tanggal 2019 peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Agung 45 Boswa. Ya, di Rawa. Urus Muharjo. Oke, jadi nak pelagi gajian nih. Ini pelangnya ada jirani. Nah karena daftar mak. Lagi nak usul kupon gajian nih. Siang aja hamian nih. Nanti kamu pun baruga sipakainga. Sekali-sekali serah langsung Live dari sana. dari Tombak Kayu Bang. Bisa. Karena jirani tidak ada masalah. Ya bisa. Hari Rabu kapan saja. Tinggal diatur. Paling mami dan Jineta aja. Baik, terima kasih untuk Ibu Hajra, kemudian Farida belum. Idris Desila Roto. Oh iya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa faedahnya puasa Senin Kamis? Wassalam. Nabi kita ikutan negeri sahabat. Ya Rasulullah. Angapa ki puasa ne Allah alusan ni. Karena Nabi kita hada al-yawm wulidtu fihi. Hari ini adalah hari kelahiranku. Jadi saya berpuasa setiap hari kelahiran. Jadi Nabi tentu tena sekali setahun maudu 50 ruah. Maudu setiap hari lahirnya Nabi memperingati Maulid. Maulid. Kalau di Jawa setiap bulan Maulid. Ya, jadi di Makassar ini saya program pengurus NU ini Maulidnya sepanjang tahun. Jadi setiap bulan pengajian kita dia makin dia bayau. Jadi pengajian dan dilaksanakan pada hari Senin. Jadi orang itu kalau suka anak bita. Yang kedua puasa Nabi bita lo kami sini kuta negeri sahabat kayak Rasulullah ngapai kami sini lagi puasa tong. Nah kayak Nabi bita to lo kami si allo ni tarimana panggaukan hari karena Allah Taala. Distorki. Ini aku puasa kayak roka patu naik malaikat kan anak lapor angka no kareng. Puasin nih anu nak bokoi denai. Makanya Nabi berpuasa pada hari Kamis. Simpan anak Tanah sare ya. Lagi nanti tante kiri jirani lah. Jadi malaikat ke melapor kita. Lapor pergantian sip mingguan itu pada hari Kamis. Itu faedahnya. Karena anu puasa. Kemudian dari segi kesehatan jelas jauh lebih bagus karena kan puasa itu membakar lemak-lemak tidur. Oke, kalau tadi di Maros apa? Assalamualaikum Baruga Sipakainga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jinne denai Pak Ustadz
saya Musari, anak Goa, mau bertanya, apa hukumnya kalau ada anak laki-laki tidak disunat? Iya. Sebenarnya ada temanku tunanetra usianya sekarang sudah 24 tahun. Waktu masih kecil orang tuanya tidak mau sunat, alasannya biar disunat tidak beristri. Bagaimana juga itu orang tuanya, apakah dia berdosa atau tidak? Iya, dari mana ini orang tuanya? Nah, pastinya bilang tidak beristri. Nah, anjir kami kan tadinya nama kini janjang. Jadi yang pertama, Ya, saja. malah nih bunuh mantu bilang pu. Katanya tidak banyak pun di sini nu gambar ya. Kecuali pun mau kata bayo mau udah di sini. Nggak pernah bayawan anu bayawan tuh dikata tuh. Kayaknya mau udah di sini. Nampak pilih ceramah atau macam dua ustaz kerante. Nggak ribu. Iya. Karena kalian kena kulis, semua nama bayawan pun itu. Bayo tabu. Bayo pembagian. Bayo tadi. Itu bayo pembagian. Aku kena tadi aku paling sugin ada tau. Kalau bayawan pun tuh kalau bukan ada yang cepat. Jadi sunat itu termasuk fitrah. Iya. Ya, fitrah. Termasuk fitrah itu hitan, cukur, potong kuku, mencukur bulu kemaluan. Jadi bukan karena mau kawin. Nah, disunat anak-anak kan, karena disunat untuk membersihkan dia. Nah, sabab pun tina disunat kemungkinan sisa air kencingnya tidak tuntas, sehingga asam bayang itu lanjing otomatis ya tidak nasa. Jadi sunat itu tuntutan syariah. Yang kedua dari segi kesehatan jauh lebih bagus disunat dengan tidak disunat. Jangankan Islam, non Muslim sekarang banyak disunat karena nese matu-matunan karena ternyata baik untuk kesehatan. Tahan. Kenapa? Boleh jenis sunat kamu yang kasih siri nih Ustaz? Tema yang ngaligandrang. Ya. Dia lagi ngundangi. Iya. Datang ke dokter, dokter ya. Ada biasanya ada sunat tanpa jahitan. Pakai laser, sunat tanpa menunggu waktu. Iya. Kalau mau lagi di klinik Amanah Inayah, Dokter Yusuf. Dokter Yusuf di situ. Karena saya dikasih informasi dari Gamasi, bicara lagi di situ teknisnya. Karena di sana boleh orang dewasa. Yang jelas identitas dirahasiakan. Iya. Lagi petan tuh kamu tidak boleh. Saya banyak teman tunanetra. Karena saya kan mengisi pengajian rutin di Pertuni. Di ujung Pandang Baru. Dan ini mendengar ini. Dia banyak mendengar. Jadi banyak ceramah yang saya biasa awali bercanda karena biasa ini si buntul beleng katanya kita bersiji. Dan beliau ini pendengar, Gamasi. Ya, apa kabar? Sahabat-sahabat saya di Pertuni Pandang Baru. Terus Sina pepan panas gitu nih. lampu-lampai sampul lah. Tetap kiri baruga. Pakai. Sambal lu mesin bilang ini. Putri saya pengiri acara baruga Sipakainga. Jadi ini nyepa waktu kurang lebih 30 menit. Iya. Untuk ini memanfaatkan ini waktu agak sumpah sungguh sejauh asri. Iya. Harus Demi masa. Apa yang pertama deh? Ada SMS Dari Farida Maros. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deng Jinne Pak Ustadz tanya, bagaimana hukumnya dalam agama bagi orang yang pajang foto di sosmed, terutama wanita? Bukankah itu termasuk dosa jariah? Karena semakin banyak
pandangan yang tergiur dengannya, semakin banyak laki-laki menghayalkannya, semakin besar hasrat dengannya, maka semakin bertumpuk pula dosa-dosanya. Tergantung niat dan itu masa foto. Punna foto baju jadi tanang. Iya. Ya baju ke jilbab apa tapi nyaman tuh baca mana tuh jilbab maraja bacini nah. Berarti tanggung jawabnya yang melihat. Ya kecuali punna niatna memasang foto di media sosial. Memang untuk memancing-mancing. Ya kemudian penampilannya memang berlebihan, nah itu jelas dia yang menanggung dosanya. Tapi kalau dia mampu menjaga ya foto keluarga misalnya, ya makanya biasa tuh juga bawa aja tuh foto apa ini apa buraknya apa tema kan le ngono punya foto ya saya main minumnya dia mau kiotan lagi segala gaya mi tantilim mi baik lamu-lamu iya kok kan tema kan le ngono karena niatnya tinggal dijaga. Tunggal amal kayaknya tergantung niat. Ya cuma perhatiannya ada para dulu bagi selfie. Sekarang ini ngandre lagi nah foto nyoron ngandre ya. Ya bagi foto nah masing status nah karena boker dulu. Jadi jangan begitu. Jadi tergantung niat. Jadi Ustaz sama 2-3 hari yang lalu saya memasang foto itu bukan untuk saya, tetapi hanya mempromosikan yang membuat saya seperti itu. Maksudnya supaya para tersinggung maksudku kan ada niatnya satu supaya niat dijaga. Yang saya hanya bantu promosi untuk temanku bisa bikin orang cantik, yang tidak cantik jadi cantik, yang tidak gagah jadi gagah. Sama saya datang dia jadi gagah deh naik. Ya, Kiki sab. Titi. Ya. Begitu ya. Nah karena bisa Ustaz umur 73 kan jadi 37 karena tidak mungkin. Impossible. Ya, terbaik untuk Farida. Setelah sebagai dampak kali itu tahu. Ada pertanyaan melalui WA menonton ini di siapa kan namanya Ibu Tirta. Jadi dia bertanya kalau ada orang cuci darah, habis cuci darah misalnya duhur, habis cuci darah kan pula lebih itu sudah loyoi, dia tidur, bisa pinang bangun. Bagaimana sholatnya? Kalau begitu selesai cuci darah, misalnya jam 1, berarti lewati asar sigang mengharibi. Ya, kalau mengharibi ya maka aman dia jamak takhir. Maka begitu dia bangun bisa, salah apa misalnya, dia jamak takhir maghrib dengan isya. Boleh maghrib rodon nampak isya, aku letongi isya rompa tabala nampak maghrib, leba pinyo na jamaan ni ruaya sambayan nampak sen na kodo. Ya kodo sambayan asar ka. Asar. Di sana leba gilogoro na tinro. Maka sesudah maghrib isya jadi enjerongan tama kawatunna. Betul. Ya karena mana pa ini undang asar ka sudah lewat. Sementara maghrib isya masih masuk di waktu jamak takhir. Jadi maghrib isya dulu, maghrib 3 isya 4 atau dibalik isya 4 maghrib 3 pun waktu isya monne. Lepa pinyo nampan la sambayang poe sambayang asar dengan niat kodo. Kodo anjo pas sampai pengganti dari sholat asar yang dia tidak lakukan tadi. Oh ya, ada juga tahu pertanyaan Ustaz. Bagaimana sholatnya untuk orang yang sakit? Apakah tetap pakai mukena? Atau bisa dengan kondisinya dia sekarang? Kalau memungkinkan, memungkinkan tetap harus menutup aurat. Bongong jadi teh talakko. Kan sebenarnya
pakaianan tu baik-baik dia ilalan sambayang ibantara sambayang sangkamai. Iya. Tidak ada bilang pakaian sholat, pakaian luar sholat. Jadi mau pakai talakko di luar sholat juga boleh. Mau pakai kerudung di dalam sholat juga boleh. Yang penting sarak nanju sambayang tatongkok ya uraka. Kecuali ruat yang tatongkok. Yang minturupaya siaga limanya. Jadi pala limanya dene. Limanya. Apa jadi karena 5 pala 5 siaga dongkok 5. Jadi dongkok 5 ya tidak perlu ditutup. Kamu tuh pun lagi umroh, haji lagi makiram, tak magi kos tangan di dongkok 5 ya. Karena dongkok 5 tidak termasuk aurat. Tidak termasuk. Jadi itu dalam kondisi masih memungkinkan. Tapi pun nanti mau nak kulle ni sawal migio ke apa, ini menjadi karena hukum darurat. Pun darurat tak kulle asing. Ya, jadi kalau darurat ya tidak ada lagi alasan bilang apa nanti nak bongong. Kondisinya darurat. Misalnya kecelakaan, kepala ini kena dan dia dibungkus dengan perwatu, tidak bisa disentuh dulu kepala. Nampak bayinya, tapi sudah sadar, maka dia sholat dalam kondisi apa adanya. Mana mata aja. Mata tayamum, jangan kulit tayamum. Tidak usah, dia cukup besar. Ya Allah, inilah kemampuanku. Dia niatkan saya tayamum tanpa goyang tubuhnya. Kata anak kulegio limana, tapi atinna seha injib. Ya, dan ini orang hebat. Bangun orang hebat. Kajai tahu seha kikalina tapi garing atinna. Ya, amalur relekan masika nanti na ciri masika. Banyak orang lewat depan masjid tapi tidak melihat masjid. Betul. Ya, terus dari Bapak Dr. Andes Haji Hasanuddin Dek janji. Assalamualaikum Ustaz Ate. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Desila dan naik dan Jinne. Semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Perkenankan saya mengajukan pertanyaan. Pertama, sebagai berikut. bagaimana pandangan Islam tentang orang Islam yang tadinya rajin sholat, puasa, zakat, dan lain-lain, perbuatan yang baik tapi akhir hidupnya mati bunuh diri karena stres. 2. Sahkah orang dibadalkan melontar jumroh di Mina karena ada juga ustadz yang mengatakan tidak boleh diwakili? Mohon penjelasan. Terima kasih. Yang pertama, apapun alasannya, bunuh diri itu dosa dan pelakunya masuk neraka. Tapi kerajin sembahyang, bukankah itu takdir? Tidak, takdir karena sudah terjadi. Maka bunuh diri itu kafir. Kenapa kafir? Tidak menerima ketentuan Allah. Kenapa nak guna pagaman? Kenapa pertama SMP nak bayuang? Nangeng ko para tama kuliah nga pa na pilangiriang nga manggina. Apa may nagentong kalina. Berarti tino natarima pasarina rilana sigan taga diri na karingan latal. Begitu dia menolak ketentuan Allah, maka disitulah dia kafir. Maka matinya su'ul khotimah. Jadi tidak ada cerita kalau mati bunuh diri. Tidak ada cerita. Dia masuk neraka karena hadisnya jelas. Sahkah orang yang dibadalkan diwakilkan melontar jumrah? Ya, badal itu artinya wakil. Wakil. Ya, jadi sah. Kalau dia tidak mampu, memang tak kuliah japa, maka diwakilkan. Ya, diwakilkan. Kecuali pun nak kuliah tapi kutui, ini yang tidak sah. Jadi mungkin masuk justas berusaha lah selama masih bisa. Kecuali tidak mampu nak kuliah, tapi dia tetap harus bermalam di Mina. Jarinya bangir tendaya tapi tidak nak japa menyambila. Bayangkan orang biasa jarak sampai 6 kilo. Jadi pun nak orang tidak nak singa japa, maka dia tinggal di tenda dan diwakili oleh yang kuat. Nakanya biasa mereka talu tak apa kuakili melontar. Haji sudah dengan jadi Haji Hasanuddin janji. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Bakri di Pasar Terong. Nah, karena jam
berapa itu sampai jam berapa waktunya sholat duha dan sebaiknya berapa rakaat Ustaz? Tabe. Punah ada lian rai kiri mata lua. Kilambusi limanta rai. Nampaki paentim pala limanta. Punai ratumpo naman yung limanya mataan na lua baratin tama miwatu sambayan duhaka. Deka makamain ni setengah na tujuh. Kira-kira nasabas setengah na niya melua. Karena jam 4:17 sudah subuh. Ini aku ambil karena riolo jam-jam ko lagi tukang asa. Jadi saya itu remaja masjid dan sering bermalam di masjid. Begini nih alumni remaja masjid. Saya biasa bilang sama adik-adik gadis kayak itu kalau ceramah, kalau mau kau cari calon suami, carilah tukang asa. Nah, kenapa Ustaz? Karena sholat saja dijaga, apalagi hatimu. Siap. Jadi sekarang kira-kira 6:30 lewat sudah duha. Waktunya sampai sebelum duhur. Jumlah rakaatnya maksimal 12 rakaat. 12 paling banyak. Jangan terlalu lama karena tidak cari jamaah-jamaah. Jadi maksimal 12. Kira-kira 1 jam lah paling salom. Pokoknya duha itu tidak boleh terlalu lama karena waktu sibuk. Iya. Ustaz, ada juga yang bertanya ini. Bagaimana itu kalau seorang wanita mengalami haid setelah masuk waktu sholat sembahyang dulu? Batu tuanana, apakah wajib mengkodok? Ya tuana. Saya lagi nih. Sering bergaza di Jaya, di Tumpai. Jaya di Tumpai. Apapun alasannya, begitu haid tidak boleh sholat. Tidak boleh sholat. Dan anak-anak kita ini hadisnya jelas, punna haid kibaininya atau apa sebenarnya dia melahirkan nifas, dia mengganti puasanya tapi tidak mengganti sholatnya. Jadi semua sholat yang ditinggal gara-gara haid tidak diganti. Lohor biar terlambat kan misalnya lohor sekarang duhur itu jam 11:45 atau 55. Tidak pernah sampai nanti dua. Sekali namanya sampai setengah natalu haid tetap tidak diganti. Tetap tidak diganti. Makanya jadi pelajaran Tommy ibu-ibu kabunan nabirin tanggalat tuan anta. Jangan tunda-tunda waktu sholat. Begitu sholat waktu lakukan. Karena itu nyipakan Biasanya pakai ya. Puna nanti pengalamanku biasa baris di rompat apa. Tahu di bagian yang ada tembus. Atau bantu ceramah di Tagalog jangan telepon. Kan keterangan lah karena kenapa kalau tembus kan tidak pakai pembantu. Karena ngapa itu jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Basuri Pali Salman di Makassar. Daeng Jinne, saya pernah diketeter. Jadi sholatku dalam keadaan begitu karena orang yang sekamarku berbuat hal yang sama juga diketeter. Sahkah itu sholat? Namanya sudah darurat ini tapi tetap dia tayamum. Kalau dia bisa berwudu tetap dia tayamum. Dan jadi di kateter itu apa yang belum keluar jadi lalang nyuri kateter itu sama dengan kantung kecilnya kecuali pernah dibuang dibuang dari tempat kateter itu sudah di luar tubuh, tapi selama dia masih di kantong itu masih dihukumi dari tubuh ini karena masih bersambung. Jadi tidak kapan aku sampai ke sini gini aku tidak, itu dianggap masih bagian dari dalam tubuh perut. Jadi
tetap ya sambayang, cuma tayamum pun tidak kulle ngala jadi sambayang, tapi pun nak kulle tentu wudhu dulu. Ya silakan. Sama juga diimpus, sambil impus orang sholat. Jadi tidak ada alasan bagi laki-laki tidak sholat kecuali itu mati, meninggal, pingsan, tidur, gila. Cuma itu. Yang lain tidak boleh. Baik. Ustaz, ada pertanyaan lewat WhatsApp. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernah beberapa tahun saya meninggalkan sholat 5 waktu. Sekarang saya sadar dengan kesalahan itu dan saya ingin taubat. Bagaimana dengan sholat-sholatku yang telah saya tinggalkan itu? Apakah saya wajib menggantinya? Dan bagaimana caranya, Ustaz? Ya, kembali lagi, sholat itu tidak perlu dikodok. Punna toba kita uang, kata Nabi, ikutilah perbuatan jahatmu itu dengan perbuatan yang baik. Dari lebar nikahan anak mau kalian. Angkana toba mak, Allah kulaku kita kau baji, tapi temi ni reke ngisa sampai yang paralu ni tantang. Jadi pas sampai ngisa misen sekali. Ngambil sampai ngisa nak aku sampai ni lalua. Tidak. Nah, tapi boleh kita memperbanyak solat sunat. Kemudian jangan lagi mengulang perbuatan dosa yang pernah kita lakukan di waktu lampau. Ya, itulah pertanyaan jawaban dari Ustaz untuk penanya tadi. Saya WA. Terima kasih banyak. Jangan bagi ganti sholat wajib yang ketinggalan. Cuma tetap bertobat, istighfar, dan perbanyak sholat sunat. Begitu kita bertobat, seluruh dosa-dosa itu gugur. Ya, yang penting tobat bunyi. Tobat dan nasuha. Oke, untuk terakhir barangkali dan Jinne dari siapa? Setelah Pak Ali Salman. Masih dari pertanyaan lewat WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita tahajud tapi tidak tidur dulu? Bolehkah begitu bangun malam kita tidak langsung tahajud tapi minum dulu? Atau bolehkah usai tahajud kita berdoa meminta lebih dari satu permintaan? Banyak sekali permintaan. Yang pertama, karena apalagi besar itu. Jadi boleh minta banyak-banyak. Boleh. Yang pertama, tahajud itu ada yang memahami tinggalkan tidur. Berarti tinrero, pembangun. Yang kedua, netong kasu main karena tinggalkan tempat tidur. Berarti bagi neraba, dan atas selamat anam bangun tahajud. Netong karena tinggalkan orang tidur. Berarti begadang mantongi dari awal. Jadi tiga-tiganya boleh. Ngapa karena disuruh tahu tinro nampak tahajud? Karena pun nanti tinro gasingi wal asri na baca watin na tongko. Karena tak dok. Jadi tak balik-balik bacaan. Makanya tidur itu untuk memperbaiki kondisi. Tidak boleh itu alasan tahajud nampak malas story kantor kan. Nama saya dorong lapor tak duduk karena kita tahajud hari malamnya. Jangan. Jadi tidak boleh tahajud menjadi ajang alasan untuk malas. Itu nak kulit ni pak cari tampuang. berpamer. Main ngira doi, kami biasa tu tetes 10 tahun. Joiri pangerangan doi ka tak terus lagi. Nah pernah kan enak kita saja pun bangkit tahajud. Ini hari ku tak neng. Biasa kamu just. Oh ya, bah. Biasa tu aku lagi. Katanya aku tak neng biasa nak kena. Ini ku tak enak buat. Bila si Nuci tajak ku tu nak kena ngap nak tahajud hari bagi. Biasa aku pat tele mentok kira denai. Denai ngapa kau kita aku baru tahajud hari bagi. Usah salah tentu jadi host. Jadi yang kedua minta yang banyak. Pokoknya Allah itu marah kalau kita kikir meminta. Cuma meminta itu biasa nih rampen ini. Satu, jangan mendesak.
Jangan memaksa, jangan menentukan. Kan itu mana rena nyona pala kana sabu. Ya Allah, saya mau Alphard. Ya Allah, saya mau rezeki 15 juta. Jangan menyebut angka. Tidak boleh. Tidak boleh juga terlalu singkat. Ya Allah, kaki semin itu kering. Al-Fatihah. Karena mereka dia mana sekarang Allah Ta'ala tapi tidak lagi apalah dilapor. Jadi doalah dan jangan mengancam. Jangan sampai bilang ya Allah saya khawatir tidak ada lagi yang menyembahmu, tidak boleh. Allah marah kalau kita mengancam. Jangan suka ancam-ancam Allah. Oh kalianku kia senjit apa nih karya tinggi. Nama lagu pun ya Allah. Engkau tahu yang ku mau. Al-Fatihah. Aduh, baik sekali. Masih ada kita punya rencana ini lama-lama, tapi namanya waktu Waktu sangat terbatas. Jadi itu wisata wisata. Kemarin kita manasik akbar di Sudiang, hadir dirjen, kemudian malamnya rapat untuk persiapan ulang tahun. Ulang tahun Anjo mulai 29 Februari berangkat satu pesawat 400 orang kurang lebih, tanggal 7 Maret, 14, 21 dan 28 Maret. Jumlah jamaah yang sudah terdaftar mulai pemberangkatan pertama sampai Maret itu sudah 3.800. Jadi kira-kira tembus ke 4.000 ini tahun. Kalau tahun lalu 3.000 lebih. Ada bertanya masalah promosi itu karena menyebut dolar, kenapa tidak langsung rupiah? Karena memang untuk haji nih. Kalau umrah rupiah. Aturan pemerintah kita menyetor dalam bentuk nilai dolar. Mata uang rupiah tapi nilai dolar. Untuk lagi porsi 4.000. Di kamar-kamar ini pun 4.000 kira-kira 57 juta. Ini lagi barani karena 57. Sedang bagi nasaran doi ke 57. Nasi kali naung tentu dirugikan jamaahnya. Atau sekali naik perkesenaremo. Jadi kita tidak mau menjadikan berspekulasi hari itu. Karena itu pakai dolar, pelunasan nasalan juga pakai hitungan kurs dolar mingga duitnya tetapi dalam bentuk rupiah. Jadi kita tidak mau ambil risiko untung-untungan. Begitu. Jadi untuk pemberangkatan sampai awal Februari sudah full. Oh begitu. Awal Februari yang buka tinggal 29 Februari, 7 Maret, 14 dan 21 Maret. Harganya mulai 26.500.000. Jadi Jinne teman tadi. Sekali lagi saya kumpul 5 lakbir Jinne untuk menghadiri Maulid Akbar hari Ahad di Masjid Agung 45 jam 8 pagi. Ketua Panitia Ashar Tamanggong. Sehari sebelum dari Pautere Maulid tradisi di pelabuhan hari Sabtu. Saya dengar diikuti dihadiri Pak JK. Kalau di 45 Ashar Tamanggong ketua panitia, di Bahari Ashar Tamanggong penceramah. Datang. Saya doa insyaallah Guruta Ki Haji Sanusi. Saya temani ke Ustaz. Kawalan memang. Kita juga mau. Jadi mana siap tiga Pak JK ini kikat terbuka. Baik, terima kasih ini kepada yang menyusun baluk tagaseng dan kami nawa dan carayan baik jelas bakutana sekian dekat bilang kiri semoga dan juga rahmati Allah minta maaf ini kan suara ini serak-serak bece ini mudah-mudahan minggu depan sudah bagus. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari.